sebuah keluarga yang terdiri atas bapak, mama, dan anak laki-lakinya. Kehidupan mereka sangat harmonis dan damai. Sehingga pada suatu ketika, keharmonisan dan kedamaian di rumah itu berubah menjadi kebencian. Kebencian tersebut bermula ketika ibu menyuruh putranya untuk bekerja. Namun, putranya membantah dan tidak mau bekerja. Akhirnya, ibunya pun marah, lalu memukul anaknya menggunakan sendok yang terbuat dari kayu dan tempurung kelapa yang sering atau lazim disebut orang tua dengan sedok. Karena pukulannya dihindari, ibunya pun menggaruk muka anaknya menggunakan sedot tersebut. Lalu anaknya pun jatuh dan membelakangi ibunya dengan posisi jongkok. Tidak puas akan hal itu, ibunya pun menusuk dubur atau lubang anus anaknya menggunakan batang sedok. Seketika itu juga, anaknya pun berubah menjadi seekor monyet. Lalu ibunya mengusir dan bersumpah kepada anaknya. Katanya, "Pergilah dan jangan pernah kembali ke pulau ini lagi. Dan tidak boleh satupun keturunanmu yang berada di pulau ini." Sehingga sejak saat itu sampai dengan hari ini tidak ada hama monyet di Pulau Solor. Ada dua pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita itu. Yang pertama, bagi orang tua, sekesal-kesalnya orang tua terhadap anak tidak boleh mengutuk atau bersumpah kepada anaknya. Karena kutukan atau sumpah tersebut akan berakibat fatal. Dan kepada anak, tidak boleh melawan perintah orang tua. Harus patuh dan taat terhadap orang tua. Sekian dan terima kasih. Dulu para baik. Sekarang ibu akan ke pantai untuk mencari ikan. Jangan lupa suapi adikmu jika ia bangun nanti. Janda itu pun pergi ke pantai untuk mencari ikan. Setelah berjalan-jalan mencari ikan, janda itu pun pulang ke rumah. Ketika ia pulang, dari jauh ia mendengar anak bungsunya menangis. Janda itu kemudian bergegas menuju rumahnya dan menghampiri anak bungsunya itu. Tak disangka, si sulung sedang bermain boneka, tetapi tidak memperhatikan adiknya yang sedang menangis karena merasa. Janda itu kemudian mengambil semangkuk bubur yang telah ia buat. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melihat ketimun itu, tapi ada di seberang sungai. Si kancil berpikir dan menemukan ide. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya pun terganggu oleh si kancil. Kalian mau daging segar? Tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapatkan makan siang. Si kancil menyuruh buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya sampai ke seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan meminta maaf sudah mengerjai para buaya. Buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun dengan puas.